أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kitab Mawa'idus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Umar Ibn Abdillah Muhammad Al-Muqbil, yang mana kita pada pembahasan kali ini sampai pada muqaddimah yang ketiga. Insyaallah ini adalah muqaddimah terakhir, kemudian kita akan masuk kepada keutamaan-keutamaan sahabat yang disampaikan oleh Syekh Umar ini, tentang keutamaan sahabat sebelum memasuki biografi sahabat, sebelum memasuki tarjamatus sahabah, yaitu biografi sahabat yang dimulai dengan sahabat Abu Bakar insyaallah, kemudian Umar dan seterusnya. Nah, kita kembali akan meneruskan, yaitu pada penggalan muqaddimah yang ketiga, yaitu terakhir kita mendapati sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah itu menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya beliau radhiyallahu anhu bertemu dengan Abu Bakar, kemudian menceritakan apa yang terjadi, yaitu Hanzalah merasa ketika mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan mau'izah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau merasa bahwasanya di hadapan dia ada surga, ada neraka, karena di dalamnya disebut tentang kenikmatan surga dan adab-adab neraka. Namun ketika selesai daripada mau'izah, selesai daripada nasihat-nasihat Rasul, kembali kepada keluarganya, kembali kepada anaknya, dan sibuk dengan pekerjaannya, beliau merasa bahwasanya imannya menurun, kemudian tidak tersisa daripada apa yang menjadi nasihat kecuali sedikit saja. Maka beliau mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap kepada Rasul, nafaqa Hanzalah. Beliau mengatakan Hanzalah telah munafik karena merasa imannya turun ketika tidak mendapati nasihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah telah nifak, telah berbuat munafik. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menjawab, wa ma dzaka, ada apa denganmu? Qultu, kemudian Hanzalah menjawab, ya Rasulullah, nakunu indaka nudzakiruna bin nari wal jannah. Aku ketika berada di sisimu, maka engkau menyebutkan kepada kami tentang neraka, tentang surga. Artinya Hanzalah menjadi ingat surga, menjadi ingat neraka, sehingga nasihatnya itu mengena dalam hatinya, dan seakan-akan ada timbul keinginan untuk terus-menerus beramal soleh, karena teringat nikmatnya surga, karena teringat bagaimana pedihnya azab neraka, sehingga dia merasa ada keinginan terus-menerus dalam ketaatan dan ketaatan. Namun
Dikatakan hatta ka'anna ra'yu ainin, sampai seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Fa idza kharajna min indika, namun ketika aku keluar daripada dirimu, artinya tidak mendengarkan nasihat lagi, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, afashnal azwaj, kemudian kami menemui istri kami, wal aulad, dan menemui anak-anak kami, waddi'at, dan menemui perkebunan atau usaha kami, nasina katsiran, kemudian kami kok banyak melupakan nasihat-nasihatmu. Jadi ini keluhan sahabat Hanzalah tentang apa yang dia rasakan ketika ibaratnya kita, ya, ketika duduk di majelis ilmu, duduk di kajian, mengingat, kemudian timbul hasrat untuk beramal soleh, namun ketika keluar dari majelis ilmu, kenapa kok mendapati imannya mungkin turun, atau mendapati dia lupa banyak daripada apa yang disampaikan oleh muhadir atau ustadznya, ya. Tapi ini disampaikan oleh Rasul. Maka Hanzalah mengeluhkan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wallazi nafsi biyadi," dan sungguh, ya, walladzi, dan aku bersumpah, ya, dan demi yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, ya. In lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, jika engkau senantiasa terus-menerus sebagaimana engkau berada di sisiku, yaitu dalam keadaan zikir terus, la safahatkumul malaikah, maka sungguh malaikat akan menyalami kalian, ala furushika, di tempat tidur kalian, wa fi turukika, dan di jalan-jalan kalian. Seandainya orang itu imannya itu lempeng terus, naik terus, sampai seakan-akan dia tidak pernah, ya, lupa dengan apa yang menjadi nasihat Rasul, ya, artinya ingin taat terus, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau akan disalami malaikat, dijabat tangani, la safahatkumul malaikat. Malaikat itu akan jabat tangan dengan kalian, ya, di tempat tidur kalian, bahkan di jalan-jalan kalian. Artinya keimanannya itu, ya, mirip dengan malaikat, ya, yaitu la ya'sunallah ma amarahum, dia tidak bermaksiat sama sekali terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu para malaikat. Namun kita ini manusia, maka dikatakan walakin ya Hanzalah, akan tetapi ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, yang mana itu ada waktunya, yaitu waktu ketika kalian atau kamu, ya, mengingat apa yang menjadi nasihat, kemudian kamu mengerjakan dengan baik. Ada kalanya kamu juga berada di satu keadaan yang kamu bisa lupa, terlebih lagi ketika fokus dengan keluarga atau usaha atau urusan. Jadi ini terjadi pada kalangan sahabat, ya, yaitu ketika dinasihati, ya, ada kalanya nampak di hadapannya seakan-akan ada surga dan neraka, pengen benar-benar ingin terus melakukan amal soleh, namun kadangkala juga mungkin lupa, dan ini adalah manusiawi, ya. Karena jika seperti itu, maka sungguh, ya, si Hanzalah atau ada orang yang seperti itu, sungguh dia akan disalami oleh malaikat, namun tidak terjadi. Berarti itulah sisi manusiawi, walaupun dia adalah seorang sahabat. Demikian juga mungkin kita, ya, sebagai manusia akhir zaman, jauh kita itu hidupnya setelah sahabat, ya, mungkin, ya, mendapati diri kita lupa dengan apa yang menjadi tujuan utama, ya. Lupa dalam artian itu, ya, tidak fokus lagi, karena fokus dengan hal tertentu. Maka dikatakan walakin Hanzalah sa'atan fa sa'atan. Semua itu ada waktunya. Ada waktunya memang kita serius, ada menghadap, ya, untuk senantiasa beramal soleh. Ada kalanya kita juga disibukkan dengan urusan yang menjadi bagian dari kehidupan kita di dunia, dan itu tidak masalah karena itu adalah bagian daripada kemanusiawian, ya, kemanusiawian. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya 3 kali, ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Kemudian, ya, mu'allif kitab ini menyatakan kenapa ada orang yang seperti itu. Jadi orang dalam menerima nasihat itu ada 3 macam.
Ya, ada 3 macam. Ahaduhuma, ya. Sebenarnya disebutkan di sini hanya 2 macam. Namun disebutkan pada hakikatnya itu 3 macam. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, annal mawa'idha kasiyat. Sebenarnya nasihat itu tak ubahnya seperti cambuk. Cambuk itu. Para jamaah ya, wasiyatu la yu'limu ba'da inqidha'iha. Dan biasanya cambuk itu ya. Nggak tahu ini ada yang pernah merasakan dicambuk apa Bapak Ibu ya. Tapi cambuk itu dikatakan mu'allif itu adalah ketika dicambukkan pertama kali itu rasanya mungkin 1 kali cambukan sakit. Namun tidak sesakit yang nanti akan terjadi setelahnya. Jadi apa yang terjadi setelah cambukan itu lebih sakit, katanya begitu. Ya, artinya nasihat itu mungkin pertamanya lewat. Tapi ketika nasihat ini bisa sampai menyentuh hati seseorang, efeknya itu nanti ketika selesai dinasihati. Biasanya seperti itu. Ya. Pertama itu kan faja'ah. Faja'ah itu mungkin bahasa kita ya dadakan gitu. Sakit, memang betul sakit. Tetapi sakitnya itu tidak lebih sakit ya daripada nanti setelah kejadian semeti itu atau cambuk itu mengenai badan seseorang ya. Barangkali ya pernah ada ya, mungkin nanti bisa membandingkan apakah seperti itu ya. Ini yang dikatakan oleh mu'allif ya. Karena apa? Ini mungkin apa ya, bagian daripada yang saya bayangkan. Kenapa kok cemeti itu atau cambuk itu ketika dicambuk itu pertamanya mungkin sakit, tapi sakit yang setelahnya itu akan lebih sakit itu karena mungkin bahasa kita mungkin bengkak ya Pak ya, abuh. Karena ada bekasnya itu. Ya bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal ya, rahimahullah taala itu dicambuk karena mengatakan Al-Qur'an makhluk. Beliau istiqomah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Sampai dicambuk itu ya baru terasa ternyata rusuknya patah. Itu gara-gara cambuk ya. Luar biasa, kita bayangin saja sudah ngeri ya. Jadi nasihat itu kadang seperti itu. Pertamanya kena, memang sakit. Tapi efeknya sebenarnya itu akan terjadi setelahnya. Dan ini ya bagus. Bagus bukan berarti cambuknya, tapi efek daripada nasihat. Nah, barang siapa yang bisa seperti ini maka bagus. Artinya nasihat itu masuk kepada dirinya dan ngefek setelahnya lebih dahsyat lagi. Dalam beramal soleh, dalam berkeinginan melakukan ketaatan itu ya memang begitulah nasihat. Wasani ya. Dan yang kedua, anna halata sima'il mau'idhah yakunul insan fiha muzahal illah. Ya. Terkadang orang yang mendengarkan nasihat itu ya seperti orang yang lewat saja. Takhalla bijismihi wa fikrihi an sababid dunya. Terkadang dia nanti akan banyak tercampur ya dengan ya urusan-urusan dia di dunia, sebab-sebab dunia. Akhirnya banyak lupa atau banyak mungkin dia tinggalkan karena apa? Sibuknya dengan urusan dunia. Ya. Dan ini terjadi karena apa? Wa ansota bihuduri qalbi, karena senyap hatinya enggak nyantol ya. Fa idza ada ila syawaghil ijtadzabat bi afatiha, maka ketika kembali kepada kesibukannya dia akan menjadi banyak lupa seperti itu. Fa kaifa tasihu ayyakuna kama kana, maka bagaimana nasihat ini bisa memperbaiki, kata muallif. Wa hadhi halatun ta'ummu khalqa. Dan keadaan yang seperti ini banyak sebenarnya terjadi kepada banyak orang ya. Illa anna arbabal yaqdah, kecuali orang-orang yang memang sering sadar ya. Tapi sadarnya seseorang terhadap nasihat itu ya tafawatun, itu bertingkat-tingkat. Ada yang dia dapat nasihat, yang dia dapatkan lebih banyak, akhirnya banyak menerapkan. Ada yang dapatnya tidak lebih banyak, ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya secuil ya. Ya, bahkan ada yang mendapatkan nasihat kemudian ragu-ragu. Wayamdi min ghairi iltifat. Kemudian berlalulah tanpa memperhatikan sama sekali nasihat tersebut. Walau tawaqqafa bihim rabbut tab'i la dajju kama qala Handalah. Nah, kalau ya
ada orang yang sampai ya, mungkin ada tadi tingkatan, banyak orang yang tingkatannya mendengarkan nasihat kemudian dia banyak mendapati, ada yang setengahnya, ada secuilnya. Dan barang siapa yang mungkin ya mendapatinya ya cuma sedikit saja, ya ini benar-benar ya bisa terjadi karena adanya kelalaian dalam diri seseorang ya. Maka dari itu sebagian orang itu ada orang yang, nah ini yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu ada orang yang atau kaum yang ketika dinasihati itu ya banyak lalai, kemudian dia itu condong kemari, condong ke sana, condong ke sini karena nggak punya pegangan. Wa yad'uhum ma taqaddama minal mawa'id ilal amali ahyanan. Namun terkadang juga kalau pas-pas ingat gitu, oh kayaknya saya pernah dengar ini, dia lakukan. Cuma gitu saja. Ya, jadi ada tipe orang itu ketika menerima nasihat itu ya seperti angin lalu. Maka dikatakan di sini seperti sumbula, kasumbulati tumilu harrihu. Dia itu seperti apa? Seperti dahan. Artinya dahan yang mudah diterpa angin. Pas kena angin enak ya, pas dia ingat aja dengan nasihat berarti kena angin ketaatan berarti. Ya pas ingat itu dia taat. Pas nggak ada angin ketaatan ya menceng ke sana. Nah, ada orang yang seperti sunbula. Ya kata mu'alif ini tipe yang ketiga tadi itu. Karena apa? Sudah babar blas dia menerima nasihat enggak. Cuma nanti ketika ada satu keadaan dia ingat, oh iya, saya kok dengerin ini. Pas ingat aja, kemudian dia beramal soleh. Tapi orang yang mukmin, orang taat, enggak, dia bisa istiqomah dengan itu. Ya, dengan itu dia bisa istiqomah. Artinya ada keinginan taat, ada keistiqomahan untuk menjaga ketaatan itu. Nah, itu baru orang beriman ketika mendapati nasihat. Nah, kalau tadi ada orang yang seperti sunbula, seperti dahan rerantingan tadi itu, ya pas keterpa angin aja. Ya. Bahasanya keterpa angin yang mengarah ke masjid, akhirnya moro ke masjid. Entah karena apa. Wah, kok barengku kok sholat semua ya. Ayo salah sholat lah gitu. Ya wallahu alam bishawab. Maka waliyadzubillah, jangan menjadi yang seperti ini dalam menerima nasihat. Ya, pokok sempat ingat saja begitu. Tapi kita ya mengingat nasihat itu ya harus seperti tadi itu. Membekas ya, seperti membekasnya orang yang dicambuk. Pertama mungkin cambukan kaget ya, faj'ah, tetap sakit. Tapi faj'ah itu akan diikuti dengan sakit yang akan membekas. Tapi sakit di sini bukan sakit yang sifatnya keburukan, namun nasihat itu masuk pertama kali ada rasa ingin beramal soleh. Tapi ketika nanti nasihat ini sudah masuk, dia akan istiqomah untuk beramal soleh. Artinya dia akan semakin membekas nasihat itu sebagaimana membekasnya cambukan yang akan semakin terasa ketika cambukan itu selesai mendarat di tubuhnya. Ya, ini analoginya ya, tapi jangan sampai kita tercambuk ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tercambuk ya waliyadzubillah karena sakit ya. Nah itu jadi bentuk-bentuk orang ya. Terakhir tadi adalah orang yang dalam konteks orang yang ya mengatakan dia muslim ya, itu ada orang yang seperti itu. Jadi seperti sumbula. Pokoknya kena angin dikit, nah itu baru. Jadi kan nggak ada angin sama sekali ya sudah. Dia ngeleyang kemana gitu nggak tahu. Ya. Waliyadzubillah. Ya. Maka ya beliau mengatakan adanya orang yang seperti itu dalam menerima nasihat. Kemudian yang terakhir ya dari mukadimah ini beliau ingin menyampaikan tentang dari mana kitab ini diambil. Kitab ini diambil dari kitab seorang syekh yang banyak karangannya, namanya Asy-Syaikhu Shalih Asy-Syami. Ya. Atsabahullahu fi kitabihi Mawa'idus Shahabah. Sebenarnya kitab yang berjudul Mawa'idus Shahabah itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya kitab ini dan kitabnya Syekh Shalih Asy-Syami. Beliau luar biasa. Beliau membuat satu kumpulan hadis dari hadis-hadis yang kitab 9 itu beliau kumpulkan. Kemudian beliau kumpulkan tanpa pengulangan, Bapak Ibu sekalian. Ada dalam kitabnya ya. Sehingga beliau akan bisa nanti memilih ini perkataan Rasul, ini perkataan sahabat. Kalau perkataan Rasul dalam ilmu hadis itu Bapak Ibu sekalian disebut dengan marfu', hadis marfu', hadis yang sampai kepada Rasul.
Sedangkan dalam sahabat itu biasanya disebut dengan mauquf. Mauquf itu artinya berhenti. Jadi perkataan ini berhenti di sahabat, tapi bukan perkataan Rasul. Nah, karena usaha daripada Syekh Shalih Asy-Syami ini, maka bisa terjadi pemilahan. Ini perkataannya Rasul, ini perkataannya sahabat. Dan beliau, Masya Allah, beliau itu selain mengumpulkan di dalamnya bentuk-bentuk mau'idhah, ya, beliau juga luar biasa, ya, dalam mengarang kitab-kitab yang lainnya. Nah, sama oleh Syekh Umar, ya, Al-Muqbil di sini, Dr. Umar Muqbil di sini, beliau pilih lagi, karena tidak hanya beberapa sahabat saja dalam kitab ini, tapi banyak sahabat yang ditulis oleh Syekh Shalih Asy-Syami tadi, ya. Dan tidak semua mau'idhah yang disampaikan Abu Bakar, disampaikan Umar ditulis di kitab ini. Sehingga bahasa gampangnya Syekh Umar di sini memilah pertama karena kesahihan sebuah riwayat ini memang benar-benar diucapkan oleh Abu Bakar atau diucapkan oleh Umar dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipilih memang yang nasihat-nasihat terkenal dan pilihan-pilihan, sehingga terkumpul dalam sebuah kitab. Kalau kita mungkin menganggap kitab ini besar, Bapak Ibu, ya, ini kandel kitabnya. Tapi kalau kitab-kitab yang lain yang terkumpul di dalamnya itu kitabnya para perkataan-perkataan sahabat, di kitab ini termasuk tipis karena sudah dipilih-pilih nasihatnya sahabat, kemudian masih disisipi biografi sahabat. Jadi lebih sedikit lagi sebenarnya. Kalau kita mau merujuk, ya mungkin merujuk dalam kitabnya Syekh Shalih Asy-Syami, ya, judulnya sama, Mawa'idhus Sahabat, ya. Nah, kenapa Ustadz kita kok nggak memilih kitabnya Syekh Sami? Karena kitabnya besar tentunya, Bapak Ibu, ya, dan terpencar-pencar, ya, terpencar-pencar. Maka kita memilih ini, itu yang pertama karena dipilih daripada nasihat-nasihat yang populer dan sanadnya mungkin sudah diteliti oleh Syekh Umar, itu satu. Kedua, beliau mensyarah sekaligus. Jadi tidak hanya disebutkan mau'idhahnya saja, tapi disebutkan syarahnya juga, bagaimana memahami nasihat sahabat yang akan kita baca ini. Ya, demikian, ya. Jadi kenapa Syekh Umar ini menulis, beliau sebenarnya tidak menulis mulai dari satu persatu. Beliau petik satu persatu di tengah-tengah kitab-kitab yang beredar, tapi enggak. Beliau itu sudah ada satu kitabnya namanya Mawa'idhus Sahabat, sama saja. Namun beliau mengumpulkan, kemudian dipilih yang penting, kemudian disyarah, sehingga menjadi kitab ini. Memang kalau di kita, ya, mungkin kitabnya tebal, ya, tapi kitabnya Syekh Shalih Asy-Syami ini lebih tebal lagi karena mengumpulkan lebih daripada sahabat-sahabat yang dipilih oleh Syekh Umar ini. Baik, kita lanjut saja di akhir, ya. Wa qad taqaddamtu baina yadil mawa'id bitamhid, syartu bihi ila jumlatin minan nusus syar'iyyah. Aku telah menyodorkan di sini berbagai macam, ya, mau'idhah dengan pendahuluannya. Di antara pendahuluannya, ya, ada biografinya tadi itu. Wa asyartu fihi ila jumlatin minan nusus syar'iyyah. Kemudian beliau masih meletakkan bagaimana nas-nas syar'iyyah itu dalam menguatkan nasihatnya para sahabat. Jadi nasihatnya para sahabat itu kan tidak mungkin melenceng dari nas-nas syariat, tidak mungkin melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mungkin. Maka beliau ketika mendapati ada nasihatnya sahabat, beliau mencari kira-kira ini kenapa sahabat ini menasihati dengan nasihat ini. Maka beliau mencari, ternyata dalilnya di sini, ya, dalilnya dari Al-Quran sini, begitu. Jadi, ya, ketika kita mendapati nasihat dari para sahabat, ya, sesungguhnya kita juga mengambil intisari daripada sahabat itu memahami sebuah dalil. Kalau kita memahami sebuah dalil kan kadang terbatas, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya mungkin, ya, keterbatasan, ya, khazanah keilmuan kita. Itu pertama, itu jelas. Kalau sahabat enggak, sudah memang orangnya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, cerdas-cerdas. Beliau itu hidup di saat turunnya dua wahyu ini, atau disebutkan dua wahyu ini, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau tahu betul bagaimana penerapan daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga nasihatnya itu tidak akan mungkin keluar daripada itu. Maka beliau letakkan di dalam nasihat-nasihat itu nanti dalil-dalil tentang
dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Wa kalamil a'immah, juga beliau menambahi kalimat perkataan imam-imam setelahnya dalam menjelaskan perkataan para sahabat. Ya, insya Allah kita akan baca. Kemudian beliau berdoa di akhir daripada muqaddimah ini, Allahumma inni ahbabtu man ikhtartahum li suhbati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam hubban kabira. Masyaallah, beliau mendoakan, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai orang yang engkau telah pilih dari para sahabat-sahabat Nabi hubban kabira, dengan cinta yang sangat besar. Jadi kita harus mengikuti mu'alif ini, yaitu mencintai para sahabat, yang sahabat tersebut diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang besar juga. Linusratihim lidinika, karena telah menolong agamamu ya Allah, wa difa'ihim an nabiyyika, dan juga membela nabi engkau ya Allah, hayyan wa mayyitan, baik dibela itu saat nabi masih hidup dan saat nabi sudah meninggal. Sedangkan kita kan bisa bela hanya ketika nabi sudah wafat. Beliau, para sahabat ridwanullah alaihim, ya, mereka itu membela ketika nabi masih hidup dan ketika nabi sudah wafat. Allahumma slukni, ya Allah, semoga engkau menjadikan aku menempuh jalan qari'a hadhil ahraf, orang-orang yang nanti membaca kitabku ini, fiman qulta fihim, yang mana mereka itu dikatakan dalam Al-Quran. Artinya kita ini yang mempercayai bahwasanya sahabat-sahabat itu adalah manusia-manusia mulia, maka kita ini senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang saudara-saudara sebelumku dalam keimanan. Maksudnya sebelum kita siapa yang paling awal? Sahabat. Wala taj'al, dan janganlah engkau menjadikan bagi diriku, bagi hati-hatiku ini, bagi hati-hati kita ini, ghillan, satu perasaan ghil, perasaan hasad, perasaan iri kepada mereka, ya, atau perasaan ingin mencacati mereka. Jangan. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya, innaka, sesungguhnya engkau ra'ufun, yang berbelas kasih, rahim, dan yang berkasih sayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Ya, beliau mendoakan sahabat, mendoakan orang yang mencintai sahabat, mendoakan orang yang mendoakan sahabat. Ya, kemudian terakhir daripada kitab ini beliau kembali memohon, Allahumma, ya, fahsyurni wa walidayya wa ahla baiti wa masyayikhi wa man lahu haqqun alayya wa qari'a hadhil mawa'id fi zumratihim warzuqna intifa'a bimawa'idhihim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama para orang tuaku, bersama keluargaku, dan bersama guru-guruku, dan bersama orang yang mempunyai hak atas diriku, dan bersama orang-orang yang membaca kitab ini. Kita didoakan oleh pengarang kitab ini, ya, semoga kita dikumpulkan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Warzuqna intifa'a bimawa'idhim, dan semoga Allah menjadikan kemanfaatan, ya, daripada mau'idhah para sahabat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita selesai pada muqaddimah, ya. Jadi muqaddimah ini berisi tentang penjelasan Nabi, bagaimana Nabi memberikan nasihat, kemudian tipe orang yang diberikan nasihat, dan juga keutamaan sahabat. Selanjutnya kita akan berpindah pada halaman ke-13, yaitu tamhidun baina yaday mawa'id khairi ashabin radhiyallahu anhum li khairi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tamhid itu artinya pengantar, ya, baina yaday mawa'id, ya, yang akan kita lanjutkan dengan membacakan mau'idhah khairi ashabi, yang akan disampaikan, ya, mau'idhah itu oleh sebaik-baik sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebaik-baiknya sahabat daripada sebaik-baiknya Rasul. Ya, Masya Allah. Sebaik-baiknya sahabat dari sebaik-baiknya Rasul. Karena tidak ada Rasul yang lebih baik daripada Nabi Muhammad. Maka
sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sahabatnya, yang paling baik daripada Rasul-Rasul. Ya, bahasanya luar biasa. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan ya di hadapan kita semuanya ini, yaitu mau itu dengan menyebutkan fadilah-fadilah sahabat. Ya, yang sempat kami sebutkan bahwasanya nanti akan disebutkan antaranya biografi sahabat dan juga keutamaan sahabat. Wa syai'in min kalamil a'immah fi bayani makanatihi. Dan kemudian sedikit daripada perkataan para imam untuk menjelaskan tentang kedudukan mereka. Masya Allah. Ya. Wa fa'akul, maka aku katakan bahwasanya inna minal usulil muqarrar fi syar'il mutahharah. Masya Allah. Ini beliau mengatakan sesungguhnya di antara pokok-pokok ya syar'i, pokok-pokok akidah kita yang mulia ini ya, dan di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah yaitu apa? Salamata qalbihim, selamatnya hati mereka, maksudnya selamatnya hati ahli sunnah wal jamaah. Wa alsinatihim, dan selamatnya lisan mereka, li sahabatihil akhyar, li sahabatil akhyar, yaitu selamatnya hati dan lisan mereka kepada sahabat-sahabat pilihan, dan selamatnya hati-hati mereka yaitu wa hamalati syariatil al-adqiya al-abrar, yang selamat hati mereka dan lisan mereka untuk orang para sahabat yang membawa syariat ini, yang mereka itu ahli takwa, yang mereka itu adalah orang-orang yang baik-baik, wa dzabba an hurmatihim wa a'radihim, dan akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang membela kehormatan mereka dan membela kehormatan mereka. Ya, termasuk akidah ahli sunnah yakni lisannya selamat daripada mencela sahabat dan hatinya selamat dari berprasangka buruk kepada sahabat. Dan termasuk akidah ahli sunnah yaitu mereka yang membela kehormatan para sahabat. Ya. Maka kenapa kita perlu ya membela sahabat? Kita perlu menjaga lisan dan hati kita agar tidak mencederai sahabat. Kenapa? Karena berkat mereka itu tersampailah agama kita secara sempurna. Tidak mungkin agama kita ini sampai kepada kita tanpa jasa para sahabat. Karena dengan jasa para sahabat maka kita bisa menikmati syariat ini sebagaimana syariat ini datang dalam keadaan segar. Dikatakan toriyan, dalam keadaan segar. Seakan-akan syariat ini datangnya itu sebagaimana datangnya nasihat itu kepada para sahabat. Ya, toriyan ka'annama unzilal yaum. Syariat ini berkat para sahabat dijaga, maka syariat ini seakan-akan turun sebagaimana turun waktu di mana para sahabat berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan innahum khairun nas linnas. Maka mereka itu adalah sebaik-baik manusia bagi manusia yang lain. Wa afdalu tabi' li khairi matbu', dan mereka itu adalah paling baiknya dari pengikut, yaitu orang yang paling baik untuk diikuti. Humul ladina fatahul bilad, mereka itulah yang membuka futuhat, membebaskan daripada negara-negara bisinan dengan cara perang, dengan cara pedang, wal quluba bil iman, dan membuka keimanan dengan keimanan. Ya. Maksudnya di sini bisinan ya dengan jihad, dengan cara membuka. Berkat sahabat akhirnya dibukalah Persia. Berkat sahabat sebagian Syam terbuka, dan bukan sebagian Syam ya, sebagian daripada Romawi terbuka, yaitu Syam, yaitu kekuasaan di Syam itu terbuka. Dan nanti terus dilanjut sampai pada generasi selanjutnya, ya, sehingga nanti Konstantinia itu dalam bisa ditaklukkan secara sempurna di zamannya Turki Utsmani. Ya. Tapi sebelumnya sudah pernah ditaklukkan hanya sebagian saja, yaitu di daerah Syam saja, ya, sampai benar-benar ditaklukkan pada zamannya Muhammad Al-Fatih. Baik. Itu adalah jasa para sahabat. Lam ya'rif tarikhul bashar. Kita tidak akan tahu tentang
sejarah manusia a'zam min tarikhihim. Tidak ada sejarah manusia yang paling agung kecuali sejarah mereka. Kenapa yang paling agung? Karena mereka itu mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sejarah paling agung kecuali sejarahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini Bapak Ibu sekalian, Nabi selain Nabi Muhammad itu diutus hanya pada omnya saja, sehingga terbatas. Kalau Nabi Muhammad itu luar biasa, beliau memang diwajibkan oleh Allah untuk ekspansi. Buktinya apa? Beliau mengirimkan surat ke Persia, mengirimkan surat ke Kisra ya Persia, ke Muqawqis, mengirimkan surat ke Heraklius, bahkan ya juga termasuk mengirimkan surat ke Ethiopia atau ke Habasya yang sekarang itu Ethiopia, yaitu ke Raja Najasyi. Ya, tidak banyak yang menerima, ya, kecuali ya yang menerima dan diakui bahwasanya Najasyi itu adalah Muslim, ya cuma Habasya saja. Selain daripada itu ya ada yang menerima, ya di antara yang menerima adalah Raja Najasyi, ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika Najasyi wafat, beliau sholat ghaib, ya, itu menandakan bahwasanya beliau itu adalah Muslim. Sedangkan Heraklius tidak, apalagi Kisra itu belum baca suratnya sudah disobek-sobek, atau sudah membaca tapi dia merasa tersinggung kemudian disobek-sobek. Sedangkan Heraklius itu sudah tahu bahwasanya ini Rasul adalah Rasul yang terakhir sebagaimana disampaikan dalam kitab-kitab, tapi beliau takut, ya, karena apa? Terancam dengan rakyatnya sendiri, ya. Karena ada Allah alam bisawab, ya, konon ada pendeta, ya, dimintai pendapat oleh Heraklius, ya. Kalau tidak salah pendetanya itu di Romawi Barat. Kalau Heraklius ada di Romawi Timur, di Konstantinia, ya, dan sekitarnya, ya. Konon ada pendeta ini disegani di Romawi Barat, dikabari oleh Heraklius untuk minta pendapat. Ternyata pendeta ini karena dia tahu betul ini adalah Rasul yang terakhir, langsung iman. Ternyata apa? Setelah itu dia dibunuh oleh pengikutnya. Karena apa? Dia mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Heraklius menjadi pelajaran untuk apa? Biar nggak dibunuh sebagaimana pendetanya tadi. Akhirnya dia nggak mau beriman. Tapi secara kecerdasannya Heraklius sudah tahu bahwasanya ini adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi nanti itu ada Abu Sufyan datang, ditanya-tanya tentang bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir ini. Sudah klop semuanya. Gara-gara dia tidak dia masih ingin, ya, jabatannya atau ingin kekuasaannya mengalahkan daripada keimanannya, ya. Padahal Rasul sudah mengatakan aslim taslam. Kamu Muslim, kamu masuk Islam, kamu selamat. Ya. Misal Heraklius seandainya tidak selamat di dunia, pasti akan selamat di akhirat. Tapi dia masih berpegang dengan tidak selamatnya dia di dunia. Akhirnya mengalahkan untuk selamat di akhirat. Dan beliau dia Heraklius meninggal dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang rajih. Jadi dia meninggal dalam keadaan kafir, tidak menerima, ya, dakwanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sudah meyakini bahwa Rasul ini adalah utusan yang terakhir, namun tidak diakui. Ya, jadi begitu. Jadi Rasul ini termasuk kenapa menjadi yang sejarah yang paling agung, karena beliau diutus untuk linnasi kaafatan, diutus untuk manusia semuanya. Jadi ketika diutus untuk manusia semuanya, maka tentu beban berat dan tanggung jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban risalah dakwah ini lebih luas, lebih lebar, lebih berat daripada yang lainnya. Sehingga kisah para sahabat ini adalah kisah, ya, manusia-manusia terbaik di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia sekarang ini. Masya Allah. Humul ladzina istarkhasu fi sabili nasri dini anfusahum amwalahum. Mereka itu adalah orang yang ringan
untuk menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, dengan hartanya. Mereka itu ya berjuang di jalan Allah ya, tidak hanya jiwanya saja, tapi bondo dengan hartanya juga. Ibaratnya itu sudah bondo jiwa, masih harus bondo juga dengan harta. Ya, teringat dengan kisah perang Khandaq ya Bapak Ibu sekalian, perang Ahzab itu. Ya, di saat 10.000 pasukan mengepung Madinah, keadaan umat di Madinah saat itu sudah terhimpit ya, melawan Muslim yang pada waktu itu hanya 3.000. Berarti ya mungkin 3 atau 4 banding 1, insya Allah ya, 3 sampai 4 banding 1. Mau menghujam Madinah, mengarah ke Madinah, pasukan gabungan ya. Tapi beliau nggak protes-protes ya, para sahabat. Mungkin kita di zaman sekarang mungkin protes-protes ya, diminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit. Ngapain Rasul menggali parit segini? Sudahlah, kita nyerah saja, mungkin begitu ya Pak ya. Kita bayangkan saja sudah nggak ketemu ya. Beliau nurut sama Rasul. Ayo kita gali parit, dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter, panjangnya 6 kilometer. Masya Allah. Kita kebayang mungkin ya, wah, sibuk Rasul ini. Gitu Mas ya. Saya ada perlu ini, para sahabat enggak. Nurut sama Rasul. Karena apa? Ini yang diperjuangkan adalah agama. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai digambarkan beliau dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan lapar, dan perutnya diganjil dengan batu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan mereka itu dahsyat sekali, ya, dan bagaimana nurutnya mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun adzan Bapak Ibu sekalian, masuk isya nih. Oke, saya inikan dulu. Ya, wa faraqa ahlahum wa awtanahum. Mereka itu rela untuk pisah dengan keluarganya dan pisah dengan tanah kelahirannya. Abdurrahman bin Auf kaya raya, kemudian harus perintah hijrah, dia tinggalkan hartanya, tinggalkan semuanya. Ya, termasuk anaknya Rasul, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab. Ya, ini kisahnya kalau dibaca itu luar biasa, nggak bosan-bosan. Beliau ini taat pada bapaknya yang Rasul, harus meninggalkan suaminya. Suaminya itu kan Abul As bin Rabi kalau nggak salah, radhiyallahu anhu. Tapi soalnya dia akhir hayatnya mukmin. Abul As ini lawannya Rasul di perang Badar, ketangkep menjadi tawanan perang. Dia tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini mantuku, yaitu suaminya Zainab. Akhirnya Zainab ini mengirimkan kalung yang dulu diberikan Khadijah. Masya Allah. Kita perasaan sebagai seorang bapak juga, mungkin Rasul perasaan sebagai bapak juga, perasaan sebagai pemimpin negara. Ini ada tawanan mantunya sendiri. Ternyata datang kalung, yaitu kalungnya Zainab, pemberian istrinya sendiri. Ya, beraduk campur mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi Masya Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bijak. Dikembalikan kalungnya, dikembalikan mantunya. Khalas, Rasul ingin menunjukkan sayangnya kepada Zainab. Tapi setelah itu Zainab sudah ada syariat hijrah, ayo hijrah. Akhirnya beliau meninggalkan suaminya. Luar biasa. Ya, nggak gampang ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, karena ini bainal mukmin wal kafir, Bapak Ibu. Tentu bainal mukmin wal kafir. Kalau sesama mukmin dan mukmin nggak perlu ya. Kita perlu nasihat-nasihat saja. Insya Allah. Semoga Allah sambil kita nasihati, kita doakan, nasihatin, insya Allah berubah. Ya, itu kan antara mukmin dan kafir. Ya. Nah, maka mereka itu meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Hina dhanna ghairuhum bin nafsi wal mali. Yang saat mereka itu, yang selain dari mereka itu memperjuangkan jiwanya, memperjuangkan hartanya. Ya, wastathaqalu mufaraqatil ahlil walidan. Dan mereka itu biasanya orang-orang itu di saat mereka berat meninggalkan ya keluarganya dan anak-anaknya, maka para sahabat sudah menjadi contoh yang nyata bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, bahkan meninggalkan anaknya atau keluarganya, bahkan mungkin
meninggalkan tanah kelahirannya. Humul ladzina istafahumullahu li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi wa nasri dinihi, dan menyebarkan agamanya. Fa akhraju man sya'allahu min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dengan kehendak Allah, yaitu dari penghambaan kepada seorang hamba menuju penghambaan kepada Rabb-nya hamba. Artinya mereka itu dari menyembah hamba, menyembah patung, menyembah ciptaan Allah, kemudian dia menyembah Allah. Wa min dhiqid dunya ila si'atihi, dan dikeluarkan oleh Allah dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dengan keimanan. Wa min jawri ahli tughyani ila adlil Islam, dan dia sebelumnya termasuk orang-orang yang melampaui batas, ya, menuju keadilan Islam, dan di tangannya orang-orang menjadi mukmin, ya, orang-orang menjadi tahu tauhid, tahu keimanan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka namanya harum abadi, dan riwayat biografi mereka dibaca terus-menerus sampai akhir, ya, dunia ini insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebutan daripada, ya, keutamaan sahabat yang disebutkan oleh kitab ini. Bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang luar biasa, ya. Ya. Sebenarnya, ya, dari tamhid ini masih banyak cerita-cerita luar biasa tentang para sahabat. Terlebih dalam perang Mu'tah, ya. Luar biasa, ya. Monggo silakan panjenengan membaca tentang perang, tentang ini, itu luar biasa untuk mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat. Sehingga kita akan sadar kita ini tinggal enaknya saja, ya, tinggal memahami agama ini tinggal enaknya saja, walaupun tetap harus dengan perjuangan. Tidak mungkin Allah menjadikan kita beriman kemudian ditinggalkan tanpa ujian, tidak mungkin. Tapi ujian kita ini menunjukkan tidak ada apa-apanya dengan ujian para sahabat. Demikian para jamaah, para bapak ibu, para jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita, memberkahi kita, merahmati kita, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.